Ya, kita berjumpa kembali masih bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra Emisi Consulting meskipun kursinya masih kosong ya. Tetapi inilah kita berjumpa lagi. Saya Aldi Susanto, senang sekali bisa memastikan kita semua dalam kondisi sehat dan ketemu lagi dalam perbincangan di Solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra Emisi Consulting dan juga narasumber tamu kita yang luar biasa. Nanti kita akan ajak ngobrol-ngobrol juga. Hari ini mudah-mudahan Bu Novi sedang mendengarkan di perjalanan. Hari ini tamu kita ada dua, tetapi yang satu cuman mau menjadi di belakang panggung ya. Oke, saya menyapa dulu sambil menunggu kehadiran Mbak Novi, Bu Novi nanti yang katanya akan nyusul karena lagi ada kesibukan. Saya menyapa Mbak Paulina Pradani, koreksi kalau saya salah nama. Mbak Paulina ini adalah Human Capital Manager Jatim Taman Steel Manufacturing ya? Betul Pak. Oke, mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon. Baik. Mohon maaf, mungkin kursinya memang kurang. Tidak apa-apa. Nah, oke, Mbak Paulina sehat ya? Sehat Pak. Ya, saya ketemu dengan teman sejawat yang nggak jadi gitu loh. Karena tadi saya sempat, beliau sempat menyampaikan di saat off air bahwa cita-citanya pengen jadi jurnalis, pengen jadi wartawan, Betul. khusus yang sport katanya. Betul. Luar biasa, berarti petualang, jiwa petualangnya luar biasa. Dan hari ini Mbak Paulina datang sama Mbak Tara, tapi Bu Novi, Mbak Tara nggak mau, jadi kita cuma berdua doang. Ya, dan topik kita pagi ini adalah bagaimana kemudian teman-teman yang ada di divisi HR, Human Resources itu bisa mengoptimalkan human experience. Dan mungkin kita samakan dulu, human experience itu adalah kalau kata Bu Novi itu cakupan dari berbagai aspek ya, benar ya. Betul. Mungkin saya lebih senang kalau Mbak Paulina mau menjelaskan human experience dalam topik kita hari ini apa ya Mbak Paulina? Baik, begini Pak. Sebelumnya saya terima kasih telah diundang. Sebenarnya saya berdua dengan rekan saya Tara, tapi kayaknya Tara mogok ya. Mungkin dia sama ini, ya, Pak. tapi dari divisi yang sama, Mbak Sama. Tara, Mbak Paulina sama. Betul, kita Human satu tim Capital. di Human Capital. Iya, Gitu. iya. Baik. Oke, monggo. Human experience ini kita definisikan dulu supaya nanti kita nggak keluar topik gitu ya. Betul Pak. Monggo. Betul. Jadi begini Pak, sebenarnya pemahaman human experience ini adalah relatif baru. Relatif baru ya? Relatif baru. Iya. Jadi sejak pandemi atau bahkan mungkin 1 atau 2 tahun sebelum pandemi ya. itu kita kan banyak sekali mendengar tentang banyaknya generasi kita yang baru, misalnya anak-anak dari millennials maupun juga dengan anak-anak Gen Z begitu. Mereka itu bagaimana sangat berbeda dengan generasi kita. Yang orang-orang dari X begini, seperti kita ini Pak, ini mempunyai values yang beda. Sehingga apa yang mereka cari dalam kehidupan itu sedikit berbeda dengan kita. Mereka itu lebih suka mencari experience. Nah, mencari pengalaman daripada seperti kita. Mungkin kita lebih suka numpuk aset ya Pak ya. Supaya nanti masa tuanya bisa tenang. Ya, begitu betul. Tetapi kalau anak-anak sekarang itu mereka yang cari adalah experience. Bagaimana mereka ya. feel-nya dapat. Kemudian mereka merasa bahwa oh saya ini ada di rumah seperti itu. Kita sekarang banyak dengar anak-anak sekarang selalu mengatakan, oh dia adalah rumahku, ini adalah rumahku. Jadi paham rumah itu sebagai suatu tempat yang nyaman, orang bisa berekspresi, kemudian juga orang itu mempunyai perasaan diterima. Dan di situ dia akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri dan bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Namun kalau di dalam paham dari human resource management sendiri, human experience ini boleh dikatakan tidak terlalu banyak digali. Khususnya kalau kita bicara di praktek human capital atau human resources yang di Indonesia khususnya ya Pak. Hanya banyak beberapa perusahaan besar saja yang memang mereka sudah sangat concern ke human experience ini ya. Betul Pak, itu mereka memikirkan itu. Tetapi umumnya saat ini mereka lebih banyak, umumnya perusahaan-perusahaan sekarang ini kan bagaimana, apalagi kondisi resesi seperti ini, yang dipikirkan adalah bagaimana caranya kita survive dulu. Gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang teorinya,
dulu pada saat tahun 70-an itu kan namanya personalia ya Pak ya. Itu Betul, betul. Dulu masih dikenal dengan personalia gitu betul. ya. Kemudian kita naik sedikit menjadi human resources Human begitu. resources, oke. Kemudian setelah sekarang ini kebanyakan sudah menggunakan istilah human capital. Oh, jadi sebenarnya sama ya. Human capital dan human resources ini bidangnya sama gitu ya. Agak sedikit berbeda pandangannya. Oke, Pandangannya monggo. Pak. Kalau personalia itu kita memandang orang atau manusia itu hanya sebagai alat. Tapi saya Aset gitu ya? Belum Pak. Belum ya? Hanya alat Oke, gitu. oke. Jadi ini mohon maaf bukan berarti teman-teman semua yang masih menggunakan istilah Personalia. itu seperti itu bukan. Oke. Jadi ini adalah sebuah apa ya istilahnya tren begitu atau sebuah paradigma yang kita namakan demikian. Karena kalau personalia itu fokusnya ke administrasi. Sehingga orang itu hanya dilihat sebagai salah satu tools untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya. Artinya kalau misalnya tools ini tidak berguna atau tools ini ada masa pakainya. Karena itu kan ya ada orang yang mulai dari dia masuk sampai dia keluar, bagaimana caranya supaya dia bisa bekerja. Itu personalia. Pada saat kita ada di tahapan personalia, maka yang kita lihat itu adalah satisfaction. Bagaimana orang itu butuh sesuatu supaya dia bisa kerja. Artinya kan orang dikasih makan, orang dikasih obat, orang dikasih alat kerja supaya dia bisa kerja. Naik lagi ke human resources. Human resources itu manusia dipandang sebagai suatu sumber daya. Sumber daya. Nah, sumber daya ini pun juga sama Pak. Ada masa pakainya. Sehingga ya dalam masa-masa dia masih produktif, maka kita harus optimalkan. Karena itu yang dilihat pada manusia di era human resources itu adalah productivity. Sehingga di situ banyaklah sekali alat untuk mengoptimalkan productivity. Ya biasanya kalau di manufaktur kita bisa bicaranya kita pakai Toyota Production System misalnya. Kemudian ada juga yang pakai Six Sigma seperti itu. Itu mengoptimalkan, mengengagekan atau menggabungkan antara bagaimana manusia itu masuk ke dalam suatu sistem. Kemudian sama-sama dengan semua aspek manajemen yang lain, dia itu bisa membawa perusahaan ke tujuannya. Nah, kemudian kita naik lagi ke era human capital, di mana manusia dipandang sebagai suatu aset. Gitu. Aset itu kan bukan biaya ya Pak ya. Nah, kalau personalia atau human resources itu kan masih memandang manusia itu as a cost. As a cost, oke. Gitu. Kalau di human capital kita melihat ini aset, sama seperti Bapak punya properti. Properti Bapak kan pastinya semakin lama nilainya semakin tambah. Semakin naik, kan? betul. Betul, seperti itu Pak manusia. Jadi semakin lama dia ada di organisasi, dengan catatan dia memang betul-betul dikembangkan. Maka kita lihat dia adalah suatu aset. Contoh sederhana, di sebuah perusahaan mungkin ya sifatnya kekeluargaan. Kemudian mungkin tidak ada suatu program yang sangat masif untuk meningkatkan atau mendevelop orang ini. Tetapi kan ada ya Pak ya, oh dia ini tangan kanannya bos kita. Dia ini orang kepercayaan. Dia yang pegang semua uang perusahaan. Kan ada ya Pak. Itu artinya orang ini sudah dipandang sebagai aset. Bayangkan bagaimana pusingnya bos ini kalau orang ini tidak ada. Nah, seperti itulah Pak human capital ini dalam skala kecil memandang orang. Nah, supaya tiap orang itu punya aset yang bisa dia banggakan dan dia bisa gunakan, optimalkan, maka dia harus dikembangkan. Dikembangkan itu ada berbagai macam cara, mungkin nanti kita akan ngobrol. Ya. Pada saat kita masuk ke tahap human capital ini Pak, di fase ini yang diukur adalah engagement. Jadi bagaimana orang itu bisa mempunyai rasa terikat dan dia bisa berkontribusi lebih. Nah, kemudian pada tahap yang lebih lanjut lagi, kita bicaranya adalah human experience ini Pak. Nah, pada saat human experience itu sudah di atasnya human capital. Dan saya pun juga ya tidak yakin kalau saat ini kami sudah ada di tahap itu. Namun ada beberapa perusahaan yang memang sudah ingin mencapai ke sana. Oke, baru ingin. Baru ingin.
Tapi artinya kalau misalnya Mbak Paulina, kalau kita bicara soal Indonesia, human experience ini masih menjadi sebuah keniscayaan ya. Masih menjadi suatu keniscayaan. Keniscayaan ya, belum ada satu perusahaan pun yang sudah bisa digambarkan secara ideal. Nih loh, human experience belum ya. Belum. Tetapi mengarah ke sana iya. Ya. Dan apakah itu lagi-lagi berkahnya pandemi? Enggak juga ya. Enggak juga ya. Memang pada tahapannya memang harus sudah sampai di sana karena sekarang kita ada di generasi Z gitu ya, yang sebentar lagi gitu ya. Betul. Kembali lagi kepada anak-anak sekarang itu yang mereka lebih mengutamakan experience. Jadi di human experience ini Pak, kita tidak lagi kita itu mencari bagaimana orang ini bisa berkontribusi lebih. Ya. Dia saya kasih apa supaya dia bisa kontribusi lebih. Karena pada saat ini orang itu merasa I need to go to work. Saya ingin pergi, saya harus pergi. Kalau saya tidak pergi, ada yang hilang dari diri saya. Itu adalah human experience. Yeah. Nah, jadi dalam skala kecil maupun skala besar, kalau kita bicara memang, oh perusahaan itu begitu bagus ya, karyawannya setiap tahun diberangkatkan umroh misalnya. Atau misalnya, oh karyawan di sana itu happy, karena mereka itu boleh masuk jam berapapun, asalkan pekerjaannya itu beres. Nah, itu adalah part bagaimana ingin mencapai human experience. Namun, ini bukannya tanpa anomali ya Pak ya. Karena di beberapa perusahaan yang selama ini kita kira sudah menerapkan human experience, ternyata juga ya endingnya kemarin kan banyak big tech yang melakukan layoff besar-besaran. Sehingga isunya itu tidak lagi menjadi suatu pengalaman manusia saja. Tetapi kembali lagi, ya bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa janganlah sampai mengorbankan nafkah orang untuk membalanskan pembukuannya. Itu sih Pak. Oke. Menarik untuk nanti kita bahas lebih detail Mbak Paulina, karena ternyata human experience ini memang kalau sahabat-sahabat Mercury, kalau Anda sahabat Mercury perlu contoh-contoh konkret, memang lebih mudahnya itu mencermati perusahaan-perusahaan startup gitu ya. Tapi sayangnya ternyata zaman belum memihak kepada startup ya. Banyak perusahaan yang layoff dan bagaimana kemudian kalau perusahaan-perusahaan yang sudah settle ingin menerapkan human experience, nah itu nanti yang akan kita bahas lebih detail ya. Tapi sebelum kita break, boleh dong kenalan sama perusahaannya Mbak Paulina kalau tidak ada yang harus dirahasiakan, Jatim Taman Steel. Ya Pak. Mau cerita sedikit tentang product knowledge Jatim Taman Steel ini seperti apa dan perkembangannya? Apa kabar hari ini? So far so good? Wah, luar biasa. Luar biasa, bukan cuma so good tapi luar biasa. Luar biasa. Jadi Jatim Taman Steel ini berdiri tahun 72. Ya. Kemudian mohon maaf tahun 71. Mohon maaf saya sedikit. 71 ya. 71. Gak apa-apa, selisih setahun aja gak apa-apa. Itu 71 72 gitu ya. Ya. Kemudian dulu Pak itu bergerak di bidang beton eser. Beton eser. Baja konstruksi. Kemudian dalam perjalanannya juga kemudian akhirnya sampai saat ini kita ada di tahapan memproduksi baja spesial atau special steel. Apa spesialnya baja pakai telur? Oh pasti Pak, ini lebih-lebih ini. Lebih-lebih ya. Emang bajanya lebih oke gitu atau? Bajanya ini. Atau spesial untuk misalnya untuk konstruksi untuk apa atau gimana? Bajanya ini khusus untuk otomotif. Oh, betul. Iya. Jadi baja yang kami produksi ini untuk. Beda ya itu Mbak Paulina ya. Beda Pak. Beda ya. Beda. Nggak boleh terlalu berat, tapi harus kuat menahan beban gitu ya kira-kira ya. Mempunyai suatu spesifikasi antara komposisi kimianya itu harus yang betul-betul sesuai dengan spek dari spare part otomotif itu Pak. Nah sehingga nanti bisa dipastikan kalau sudah digunakan oleh produsen otomotif atau produsen spare part, misalnya untuk dibuat sebagai per daun Pak. Per daunnya truk itu jangan sampai patah. Gitu. Kemudian jangan sampai nanti ada karat yang terjadi sebelum waktunya seperti itu. Dan perusahaan kami ini satu-satunya di Asia Tenggara Pak. Satu-satunya di Asia Tenggara? Ya. Dan ada di Surabaya ya? Ada di Surabaya. Luar biasa ya. Tapi produk-produk yang di awal-awal kayak beton eser masih diproduksi nggak Mbak Paulina Sudah sekarang? Tidak lagi. Sudah ya, lebih bergeser ya mengikuti perkembangan ya. Dan Jatim Taman Steel juga sudah menjadi
multi apa istilahnya multinational company. Multinational company ya, Iya. karena ada penanaman modal asing juga ya. Betul, Pak. Oke. Dan apa saja selain baja spesial pakai telur tadi itu? Untuk saat ini memang kami memproduksi baja spesial saja, Baja Pak. spesial ya. Betul. Tapi anak-anak usahanya juga banyak ya kalau sekarang ya Jatim Taman Steel itu ya. Kalau anak perusahaannya kami di Indonesia belum ada, Pak. Belum ada ya. Tetapi kami ini Apa istilahnya kalau itu? ini seperti subsidiarinya. Hmm. Kalau kami ini justru subsidiari dari Indoprima Group. Indo Prima Group. Betul. Oke. Jadi Indoprima Group dan Mitsubishi Steel, ini kan mereka partner. Kemudian Indoprima Group ini sendiri merupakan grup otomotif yang memang dilahirnya di Surabaya. Gitu, Pak. Jadi mungkin ada nama-nama seperti Indospring, kemudian Indoprima Gemilang, itu yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat. Begitu. Itu memproduksi per untuk kendaraan, kemudian juga ada gasket, kemudian juga ada wiring harness. Intinya kita tinggal bikin pabrik ban aja supaya kita Keren bisa ya. bikin mobil Mbak Paulina ini perempuan tapi sembengkel lama-lama ya, karena tahu wiring, tahu ini, tahu itu. Tapi Indoprima itu nggak ada kaitan perusahaan dengan Indomobil. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, beda Nggak ada. ya, beda Customer, ya. Pak. Oh, customer Customer, ya. betul. Oke, Indoprima bersama Mitsubishi kemudian join dengan Jatim Taman Steel. Tapi Betul. nama perusahaannya masih tetap ya? Jatim Taman Steel. Steel. Betul, Pak. Oh, dipertahankan ya Masih itu ya. dipertahankan. Oke. Kalau misalnya Bapak buka websitenya Mitsubishi Steel Jepang, itu kami adalah plant terbesar mereka. Itu jadi mereka punya plant di Kanada, ada juga yang di Thailand, nah ada juga yang di kalau tidak salah Filipina. Nah itu mereka pabrik yang terbesar itu ada yang di kita. Jadi Pabriknya di mana? pabrik yang di Indonesia, yang di Jalan Raya Taman nomor 1. Oh, di situ ya, masih di situ. Masih Pabriknya di situ ya? Iya, Pak. Oke. Dan ada juga lagi misalnya biasanya kan di Tangerang di mana gitu, ada ya? Ada di Plan 2 kami, ada di Gresik. Oh, Sepanjang dan Gresik. Sepanjang dan Di Gresik. Indonesia cuma 2 itu. Cuma 2 ini. Oke. Jadi yang di sepanjang ini membuat bilet atau yang namanya itu bongkahan atau ini ya Pak ya, besi atau steel dalam bentuk bilet. Lonjoran gitu ya? Lonjoran, betul. Nah kemudian dibawa ke Plan 2 untuk diolah lagi, ditreatment lagi untuk menjadi flat bar dan round bar. Round bar itu adalah yang bentuknya itu bundar begini. Ya. Kemudian ada juga yang flat bar itu yang panjang-panjang tipis, itu yang digunakan nanti untuk membuat pir daun, Pak. Itu. Kalau yang spiral-spiral gini enggak ya? Enggak ada ya kalau yang di spiral? Kalau yang di spiral itu kayaknya bukan, Pak. Bukan ya, bukan baja itu ya. Ada baja tapi bukan di kami. Bukan di oke, baik. Dan itu perbincangan awalnya menarik. Kita paling enggak udah paham Mbak Paulina ini cewek tapi pekerjaannya, dan nanti juga kita akan lihat bagaimana kemudian sebagai human capital di Jatim Taman Steel. Kalau karyawan mayoritas dari persentase yang cowok berapa? Kalau 90%? pasti mayoritas, Pak. Mayoritas ya. Iya. Berapa persentasenya Mbak Paulina? Lebih dari 90%. Lebih dari 90%. Berarti Mbak Paulina, Mbak Tara ini cantik-cantik ya kalau di kantor ya? Oh iya, Karena Pak. teman-temannya cowok semua Kita gitu. minoritas di sana. Oh, minoritas ya. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan ya. Kita Baik. balik ke topik karena kita sudah kenalan sama Jatim Taman Steel, tapi sebelum itu kita break ke iklan dulu. Silakan, Pak. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita. Dan junjungan kita sudah hadir. Ada Mbak Novi yang baru saja sampai di studio. Kita kasih waktu untuk beliau bernafas ya. Dulu tadi ya sudah bernafas, biar mengatur nafas maksudnya. Bu Novi sehat ya hari ini? Ya? Alhamdulillah sehat. Tadi saya sudah mengawalinya dengan Mbak Paulina. Alhamdulillah. Kita nanya-nanya soal gimana Jatim Taman Steel so far so good. Oh, luar biasa jawabannya. Oh iya. Bukan cuma so good tapi luar biasa. Menarik juga tadi kita ngobrol tentang human experience itu seperti apa. Dan memang ini masih menjadi sebuah bahan kajian baru ya, benar ya? Iya. Mungkin sekarang teman-teman istilahnya itu employee experience ya. Employee experience. Gitu. Karena kalau kita bicara di konteks perusahaan itu kan kita bilangnya employee gitu ya. Iya. Ini
isu baru ya. Betul, isu baru. Isu baru ya. Nah, saya tak lanjut nanti Bu Monggo, Novi silakan, mudah-mudahan bisa mengikuti juga. Iya. Mbak Paulina, ini kan bagi perusahaan tadi sih Mbak Paulina bilang sebenarnya saya menyimpulkan, mudah-mudahan saya nggak salah. Contoh yang paling gampang untuk human experience atau employee experience itu kan perusahaan-perusahaan startup tuh yang memang membangun human experience gitu ya. Sayangnya mereka banyak yang lay off dan itu kan bukan contoh yang baik gitu. Tapi sebagai sebuah sebuah fenomena baru ini kan keniscayaan ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua harus mengarah ke sana. Setuju ya Bu Novi? Iya, Bu setuju. Paulina? Nah, sekarang kalau perusahaannya sudah existing tuh, dan kemudian ada ragam ininya banyak seperti pembicaraan kita selama Beberapa ini saat, gitu ya. ya. Ada yang masih peninggalan kolonial, ada yang milenial, Betul. ada yang sudah masuk generasi Z. Ya. Nah, itu seperti apa merangkumkannya begitu secara mungkin praktek nggak tahunya, tapi secara teorinya dulu seperti apa, Mbak Paulina? Mohon izin Bu Novi. Silakan. Jadi begini, waktu awal-awal dulu kami join di Jatim Taman Steel belum lama, baru 5 tahun yang lalu. Oh iya. Gitu. Kami lihat langsung values dari Jatim ini sebenarnya adalah teamwork. Kenapa? Karena orang-orang itu begitu bagus kohesinya. Dan di tempat yang risikonya begitu besar seperti itu, tapi nyaris tidak ada kecelakaan, Pak. Padahal kita mainnya tuh api besar. Dan pada saat kita coba masuk ke dalam area produksi, itu kalau orang tidak mempunyai rasa trust satu sama lain, pasti ada yang celaka. Bagaimana kapan kita itu bisa melempar sekam? Ya, ini kan kita bicara produksi baja ya, Pak. Gimana orang itu tidak panik pada saat dia itu oksigen lansing atau memasukkan oksigen di dalam api yang begitu Membara gitu ya. Dan besar sekali. Dan di tengah suasana yang begitu sangat panas, walaupun kita sudah pakai baju tahan api. Kalau kita tidak punya rasa trust, kalau kita tidak punya rasa percaya sama teman, dan kita tidak mempunyai rasa kasih sama teman kita satu sama lain, kita udah pasti celaka, Pak. Celaka sendiri apa celaka bareng-bareng. Atau terbakar lah, minimal seperti itu. Nah, jadi pada saat saya masuk ke sana, awal-awal langsung saya diminta untuk menerapkan human capital, harus diterapkan full scale di sana. Waduh, saya pikir ya udahlah. Tapi setelah saya lihat nggak bisa. Kita mesti lihat dulu seperti apa orang-orangnya. Jadi pada saat saya masuk ke sana, saya lihat beda dengan sebelumnya, di mana memang culture-nya itu sangat ini ya Bu ya, remaja. Oh iya. Sangat cepat. Kemudian orangnya suka bersaing. Kan tentunya kalau kita dari tempat seperti itu, kita juga ikutan semangat. Gitu. Kita bangun pagi itu, besok itu saya mau buat apa lagi ya, supaya anak-anak senang kan begitu, Pak. Kalau di sini enggak. Saya menghadapi orang-orang yang seusia bapak saya di sana. Kemudian bagaimana mereka itu berbicara, bagaimana mereka itu berinteraksi. Kemudian juga ada hal-hal yang memang menjadi lokal geniuses di sana, itu yang harus kita hormati. Spesialis-spesialis ini yang memang mereka secara pendidikan itu boleh dikata tidak mengenyam pendidikan sampai tinggi. Tetapi kalau tidak ada mereka, berat. Mungkin pabrik ini bisa jalan, bisa saja tidak berjalan. Nah, kemudian pelan-pelan seperti itu, ternyata kami kenali bahwa kita tidak bisa menggunakan cara yang sama untuk melakukan transfer teknologi kepada generasi yang lebih muda. Jadi cara yang paling mudah dilakukan itu adalah magang. Orang-orang baru itu ditempelkan, mengikuti kemana. Dan sambil pelan-pelan kami kerjasama juga dengan QA untuk kita mulai menyusun SOP-SOP. Nah, SOP itu sebenarnya sudah ada, Pak. Dan sebenarnya Jatim pada saat saya masuk itu sudah cukup baik, sudah tertata semua. Namun ada beberapa hal itu yang nampaknya masih belum mengena, karena kita ingin supaya para spesialis ini mempunyai kader-kader. Dan kader-kader inilah yang kita cari dari anak-anak yang lebih muda. Nah, pada saat kita melakukan rekrutmen, kita sampailah pada tantangan pertama. Begitu kita ajak ketemu, ayo lihat ke belakang, yuk. Pak, saya nggak jadi aja. Takut ya? Takut. Mewek. Saya nggak jadi aja. Takut tapinya gede.
Cowok cewek itu? Cowok, Pak. Cowok produksi Iya. kan. Wah, iya. Oh, seperti itu ya kondisinya Seperti ya. itu. Oke. Nah, jadi kami ubah pendekatannya. Kemudian kami tidak mencari orang-orang dengan IPK 3. Kami mencari orang-orang dengan IPK 2,7 saja sudah cukup bisa masuk Jatim kalau untuk level staff. Tapi kalau untuk orang-orang yang ada di produksi, pertama kita harus cari satu itu adalah keberanian. Kemudian yang kedua, itu punya rasa trust, Pak. Bisa dipercaya dan bisa mempercaya orang. Jadi value yang paling penting itu sebenarnya adalah teamwork di tempat kami. Oke. Gitu. Sehingga dengan adanya ini, kami jadi gampang, Pak, setelah tahu, oh kayak gini situasinya ya. Kita harus bisa, teman-teman, bapak-bapak ini kita rangkul semua. Kemudian mulailah masuklah kita ke pandemi. Pada saat pandemi kita tidak boleh ketemu siapa-siapa, padahal kita sudah mulai engage, kita sudah mulai seru. Kita mengadakan survei engagement, Bu, di tahun 2018. Dan hasilnya mereka itu 85% engage. Itu artinya kan engagementnya bagus ya, Bu ya. Tapi kita ingin dari engagement yang bagus ini kita juga meningkatkan productivity. Nah, pada saat kita lakukan itu, kita coba, Pak, gabungkan antara orang milenial sama para generasi sepuh. Itu kita bikin kegiatan-kegiatan, misalnya jambore, bukan kemah, bukan kemah. Jambore itu singkatan, jamming bareng dulur dewi. Kita ngadakan semacam pensi, Pak. Nah, pensi ini semua bebas tampil, ada yang mau nari, mau ngedance, mau nyanyi, mau ngeband, itu. Dan itu seru banget karena semua orang dari direktur sampai owner itu turun semua nyanyi, joget-joget, teriak-teriak. Itu yang menjadi semacam turning point. Jadi akhirnya generasi yang lebih tua itu juga akhirnya melihat anak-anak muda ini dengan pandangan yang sedikit berbeda. Kemudian juga anak-anak muda ini memandang orang-orang tua ini juga dengan lebih hangat. Ya, karena mereka bisa masuk ke dunianya. Mereka, yang lebih tua bisa, yang senior masuk ke dunia mereka gitu ya. Oke. Ini contoh yang menarik, tapi kita break dulu. Saya ke penelpon ya. Selamat pagi, Mercury. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarwito. Iya, aku sekarang ini paling benci, kalau orang korupsi waktu. Ya, tekonnya terlambat. Wes itu paling benci aku. Ya, aku lagi diundang siapa-siapa. Aku 1 jam jam itu aku jam 8 jam itu aku teko. Kalau nunggu korupsi waktu itu gak dua loh, waktu itu mangkel aku. Ini karena masih korupsi waktu ini. Enggak ada, yang cuma datangnya memang tadi buka seminar dulu baru hadir ke studio. Ini nilai positifnya generasi tadi, Pak, senior, Pak. Iya. Terima kasih. Saya dulu, tahun 60-an atau gimana itu, tidak ada pabrik baja, beton eser aja. Saya importir beton eser aja dari India. Import ya. Ya, botol bir itu aja saya impor dari India juga, dari ke Bir Bintang. Nah, itu sejarahnya begitu. Lantas juga begini, Pak. Kalau pengiriman barang itu kan masih pakai yang sekarang ini katanya plat untuk mobil atau apa itu. Kalau botol eser dulu kan sebenarnya 12 mili ya, 12 mili. Sekarang kan masih 12 mili banci, 20 banci, kan 8 mili banci kan gitu sekarang. Aku gak ngerti. Wong kok baja kalau banci gak menungso ae sing ono banci kan gitu. Nah, itu ada begitu. Dan lagi itu kadang-kadang dibikin ambruk juga begini. Karena untuk pegawainya yang mau mendaftar atau itu apa gak khawatir kalau perusahaan itu tiba-tiba bangkrut. Contohnya begini, perusahaan itu ada satu sahamnya yang untuk dari uang korupsi ya, tadi korupsi ramai sih pegawai pajak itu. Kan banyak propertinya langsung kosong atau apa, pegawainya kan bingung. Kecuali kalau perusahaan itu kalau pegawai itu dari PNS atau BUMN. BUMN saya ada mengatakan kalau PNS kan nggak mungkin bisa bangkrut. PNS ASN ini bangkrut berarti negara bangkrut. Nah itu kan hal seperti itu. Sekarang datangnya juga kadang-kadang nggak mikir orang-orang itu yang mau daftar. Dan kadang-kadang
Mbak ini ya sudah jadi hitungannya eselonnya sudah tinggi dari perusahaan itu. Lalu bangkrut terus apa sih? Kan gitu kan. Jadi lantas juga begini, tadi kan sudah Mbak itu ada yang sering tatap muka atau apa kan gitu. Tatap muka itu penting, Pak. Karena apa? Anak saya yang kerja di kontainer dan karib dia PPNS jurusan pertama itu kan jasa pengiriman barang itu sama yang lainnya itu nggak mau pakai laptop, kan dilengkapi laptop, dilengkapi HP sama perusahaan itu. Anak saya tahu, gue harus tatap muka, gitu. Yeah. Contohnya begini, Pak. Kalau Mbak itu kapan itu kalau belum kawin, kalau pacaran, saya itu lebih senang tatap muka daripada kalau dulu kan zaman saya masih telepon ya. Oh kalah Mbak aku, karena aku senang tatap muka, aku gak wedi Mbak bapak cewek gak wedi aku gitu. Itu harus berani tatap muka. Kalau tatap muka orang itu seneng. Omong-omongan di telepon, di internet, di apa itu dari wajah itu kelihatan ya. Kelihatannya apa itu? Gak ngomong eruh ya gitu. Dokter itu kalau kita ke dokter itu kalau ke dokter guru apa masih mari ya tidak dokter. Hal seperti itu harus diperhitungkan baik pegawai, baik dan ada enggak manipulasi pajak. Manipulasi ada, Pak. Perusahaan ayah saya di mebel itu gitu didatangi orang pajak. Pajaknya didukur. Ini Pak nanti bisa saya atur. Setelah itu dia bisa diturunkan, tapi saya lebih dukur dari pajak aslinya. Hal seperti itu, aku pengalaman nggak ngono-ngono nyogok ya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarwito, paparannya menambah wacana diskusi kita hari ini. Saya kira nggak ada pertanyaan ya. Pak Sumarwito menyampaikan banyak masukan positif untuk generasi yang lebih berikutnya, karena Pak Sumarwito memang benar-benar baby boomers kalau beliau itu ya. Dan silakan nanti kalau masih ingin ada yang menanggapi, tapi kita ke iklan dulu ya. Ya, hari ini ada yang berbahagia sekali karena temu kangen ya. Mbak Paulina sama Bu Novi ini ternyata teman lama yang akhirnya dipertemukan kembali di Solusi SDM-nya Merkuri. Oke, baik, ini ada sekali lagi terima kasih banyak Pak Sumarwito yang sudah memberikan catatan-catatan dan selalu aktif untuk bersama Solusi SDM-nya MSI ini dan juga Merkuri, dan pasti banyak hal yang bisa disimpan oleh Pak narasumber dan juga oleh MSI ya, dari masukan-masukan Pak Sumarwito. Sekarang saya ke Pak Johan. Atau mau komentar soal Pak Sumarwito? Enggak ya? Bu Paulina cukup ya? Mbak Paulina cukup ya? Mau komentar sedikit silakan. Soal apa? Korupsi apa? Soal apa? Tapi memang saya ini kok Pak setuju dengan beliau. Setuju sekali ya. Mengenai memang tatap muka itu penting. Oh iya, soal itu ya. Itu part of human experience juga. Iya. Bagaimana kita itu bisa melihat bagaimana kita orang respect sama kita, atasan kita appreciate kita. Itu kan beda ya Pak kalau kita ngelihat dari layar aja. Oh iya gini sama kita didatengin langsung. Betul. Kita merasakan nada suaranya, kita juga merasakan kehadirannya, kita merasakan momen ditepuk di pundak. Itu pasti beda. Iya. Saya pernah nonton podcastnya Pak Hermanto Tanoko ya, yang mengundang Pak Hermawan Kartajaya. Dia juga bilang bahwa nggak bisa diingkari, tatap muka akan tetap nggak bisa dihilangkan sepenuhnya begitu ya. Betul, Pak. Ya, oke, baik. Kita ke sahabat-sahabat Merkuri, sambil nanti kita juga akan mengisi perbincangan dan memaksimalkan waktu untuk bicara tentang human experience atau employee experience ya. Pak Johan, selamat pagi. Bagaimana Jatim Taman Steel menyikapi kondisi istilah ekonomi kelam saat ini yang banyak PHK? Baik. Wah, ini menarik sekali pertanyaannya. Begitu. Jadi saat ini Pak, ya tanpa saya juga ya mohon maaf ini. Sebenarnya karena industri kami ini diprotek oleh pemerintah, sehingga kami ini boleh dikatakan dampak mengenai hal ini cukup kecil. Nah, jadi yang terpenting sekarang ini bagi kami itu bukan isunya kita ini bagaimana bertahan, tapi kita mencari customer sekarang. Dan customernya itu sebenarnya banyak Pak yang ingin menjadi customer kami. Namun ya saat ini ya istilahnya ya kami masih ya kalau mau ngomong gini nanti bilang sombong nggak ya? Enggak apa-apa. Sekarang nolak order ya. Maaf. Oh. Begitu sampai jatuh. Iya.
saking ordernya banyak iya, banget. Iya, ordernya banyak. Oh, sampai nolak order. Iya Pak. Jadi karena memang sekarang yang pakai kan banyak Pak. Paling bisnis otomotif dan juga perluasannya. Artinya industri otomotif itu juga masih menggeliat terus ya, Masih, Mbak Paulina Pak. ya. Masih. Karena beda nggak nanti? Tapi enggak lah ya, karena yang di ini kan bagian per gitu ya. Kalau mobil listrik itu juga nggak akan pengaruh banyak ya. Sebenarnya Karena itu mobil cuma teknologinya ya. Kalau part-partnya kan yang diproduksi oleh Jatim Taman Steel tetap dibutuhin ya. pasti berbeda. Pasti berbeda Pasti ya. berbeda. Karena kan bobot kendaraannya juga beda gitu ya. Jadi mobil listrik ini pasti akan merevolusi ini Pak industri kendaraan. Oh, jadi keniscayaan juga akan merevolusi. Oh, oke. Namun ini nampaknya tidak akan ada satu gerakan signifikan untuk mengubah kendaraan bensin atau kendaraan fosil itu menjadi listrik sampai tahun 2035. Masih lama ya. Masih lama. Berarti itu berapa tahun lagi? 12 tahun. 12 tahun lagi ya. Dan Pak, kami ini mempunyai kontrak dengan para prinsipal bahwa spare part itu umurnya selalu 15 tahun lebih lama daripada kendaraannya itu sendiri. Jadi jika satu model itu sudah discontinue tahun ini, maka seluruh spare partnya itu baru berhenti diproduksi 15 tahun lagi. Oh, itu sudah komitmen ya? Itu komitmen Pak. Artinya Supaya tetap ada kan. supaya iya, apalagi di Indonesia Tersedia, gitu ya. Indonesia ini mobil 23 tahun, 30 tahun aja masih bisa ada. di upgrade gitu ya. Betul Pak. Dan itu semua spare part Pak seperti itu. Oke. Gitu. Sehingga boleh dikatakan kalau misalnya industri mobil yang sekarang BBM itu betul-betul tidak ada atau ganti menjadi listrik, ya kami ini mungkin baru 15 tahun lagi setelah itu. Setelah itu, Gitu. oke. Nah, namun juga sekarang ini manajemen kami juga memikirkan diversifikasi Pak. Jadi tidak hanya nanti itu. Sudah mulai dipikirkan ya Mbak Sudah Paulina mulai ya. dipikirkan, begitu. Nah, jadi untuk saat ini memang ke pemerintah kami support ke industri strategis. Ada alat berat, kemudian juga alutsista. Oh, alutsista juga. Betul. Oke. Kalau pertanyaan Pak Johan saya tanyakan ke MSI, mau sombong juga boleh, silakan. Kalau MSI gimana? Katanya ekonomi kelam, kalau SMI berkibar terus ya MSI ya. Ya, ekonomi kelam itu sebenarnya memang terjadi di beberapa industri sih Mas. Terjadi di beberapa industri gitu ya. Mau nggak mau sebagai pengelola HR ya kita ini memastikan bahwa yang di dalam kita ini tetap efektif efisien, karena kalau misalnya nggak efisien maka yaitu dampaknya pasti akan lebih banyak, dan yang tidak bisa dihindari memang mau nggak mau pada akhirnya kita harus melakukan jalan keluar jalan terakhir itu tadi kayak gitu Mas. Seperti itu gitu. Tapi kalau sejauh ini, nah ini kan sebenarnya peran HR di sini juga seperti ini kan. Bagaimana kita bisa mengkalkulasi, merencanakan kebutuhan SDM kita sesuai dengan kebutuhan optimalnya saat ini gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar ya udah terima terus bagi-bagi ke bagian-bagian gitu. Tapi benar-benar menghitung kontribusi masing-masing orang ini sumbangannya terhadap produktivitas seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Kalaupun kemudian ternyata kondisinya sudah terlalu gemuk, nah itu tadi pastikan bahwa dengan kondisi yang ada diversifikasi pekerjaan yang tadi arahnya ke depan, yang kemudian mereka bisa dialokasikan ke sana gitu. Oke, jadi kata Bu Novi, kalau perusahaan Anda gemuk saatnya bersih-bersih. Minum obat pelangsing. Minum obat pelangsing. Ya. Jangan sampai HR-nya harus lebih ini lagi mengevaluasi. Bersih-bersih itu bisa didiversifikasi, tapi kalau bisnisnya nggak mendukung ya bersih-bersih yang lain agar lebih langsing lah ya. Pokoknya jangan sampai bleeding ya. Jangan sampai berdarah gitu ya. Berdarah-darah repot nanti. Iya, gitu. dan juga ini kan sebenarnya bagi teman-teman karyawan-karyawan yang ada itu tadi, jangan kalau kerja ya hanya jadi pekerja yang biasa gitu kan gitu. Jadi bukan hanya jadi karyawan biasa, karena kalau karyawan biasa ketika kemudian akhirnya perusahaan harus memilih ya mau nggak mau ya itu tadi yang biasa-biasa akan terlindas dengan yang excellent, yang luar biasa. Oke, untuk para karyawan itu tambahannya luar biasa loh Bu Novi, medeni terus pokoknya. Oke, saya ke Bu Eki, Jatim Taman Steel menempuh cara jambore
agar generasi sepuh dan anak-anak muda bisa membaur? Apakah ada cara lain, Bu, selain jambore? Sebab tidak semua kantor terpikirkan cara itu. Ada juga perusahaan yang berpikir gathering outbound atau jambore hanyalah buang-buang uang perusahaan. Ya. Oh, ini mungkin butuh pencerahan ini. Pasti, Monggo pasti. silakan Mbak Paulina. Pokoknya silakan. acara yang hemat biaya gitu Bu Paulina. Iya, Saya setuju sekali. iya. Karena Pak, kan Jatim ini sampai dengan tahun 2020 kami ini memang dalam kondisi yang cukup sulit. Nah, baru kemudian setelah itu kita mulai bangkit. Begitu. Dan boleh dikatakan sekarang ini ya kami membukakan profit yang cukup lumayan. Artinya pandemi juga terakhir ini. terpukul ya Mbak Paulina ya? Pandemi itu Pak, saya boleh katakan ini ada satu mujizat juga. Di saat tahun 2020 kan kita stop produksi sampai dengan bulan Juni. Berapa Jadi, lama itu berarti? Itu berarti Setengah tahun ya? Dari Maret sampai nggak sampai ya? Juni. sampai Juni. 3-4 bulan ya? Iya, awal pandemi berarti ya. Betul. Dan itu Bu, kita sudah merumahkan banyak orang Banyak orang ya. sampai ratusan. Padahal cuma 3-4 bulan ya. Itu tapi betul-betul di luar perkiraan. Iya, Pak. iya. Karena kita diminta untuk coba kita harus survive melewati 2020 begitu itu arahan dari atas. Kemudian tiba-tiba di bulan September ada order yang melonjak langsung. Oh ya? Ya, itu akhirnya kita ini termasuk saya dan Tara ini yang wah, kita mati-matian mencoba memanggil lagi orang-orang yang kemarin itu sudah kita salami semua. Oh, gitu. dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Dan memang ya ada naik ada turun, tapi saya setuju dengan Bu Novi bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan dengan biaya yang sedikit. Jadi jambore itu yang kami lakukan itu tidak ada uangnya, Bu. Ya, Nggak keluar banyak duit gitu ya? Nggak keluar banyak duit. Jadi kami itu pun dapat alat band itu juga hasil nodong, Pak. Oh, suka nodong tuh? Suka nodong dong, Pak. Oh. Gitu. HR harus punya kemampuan menodong juga. Itu yang bagian nodong Tara? Ya. Apa tahu ya? Pokoknya kalau yang daerah-daerah anak buah gitu. Iya. Untuk kali ini saya ngaku saya nodong, Pak. Oh, iya. Bosnya yang nodong. Iya. Jadi Iya, waktu iya. itu kami mengundang beberapa sister company untuk ikut acara ini dan ada yang bawa alat band sendiri dan kebetulan memang perusahaannya jauh lebih kaya, Bu. Setelah itu selesai acara, Pak boleh nggak Pak alatnya buat kami gitu. Nanti kan Bapak bisa beli yang lebih murah, lebih mahal, lebih baru baik. gitu. Akhirnya boleh deh. Gitu. Nah tetapi awalnya tuh memang kami nggak punya apa-apa. Kami minjem, Pak. Awalnya Kami minjem. Kami minjem, jadi waktu itu kami hanya mengeluarkan uang itu untuk beli keripik sama air. Sama beli air minum dalam kemasan itu aja. Itu untuk sementara itu kami ajak beberapa sister company, ayo kalian mau ikut apa? Oh saya mau ngeluarin komedi, saya mau ngeluarin tari, saya mau ngeluarin ini, saya mau nyanyi gitu. Semua spontanitas. Sehingga akhirnya itu acara spontan itu betul-betul kita dapat. Intinya kita di sini itu mau Guyupnya. mau guyup, betul Ibu. Kemudian kita juga tidak memikirkan nanti mau dikasih makan apa, enggak gitu. Iya. Tujuannya itu adalah untuk merekatkan, karena saat itu hasil dari employee opinion survey kami, komunikasi ada gap antara generasi tua sama generasi muda. Memang diakui ya? Diakui. Ada ya? Hasil surveinya kayak begitu? Oke. Seperti itu. Itu survei 2018. Kemudian kita coba lakukan itu Pak, dan sampai 3-4 kali kita lakukan dan ternyata mulai membaik. Gitu. Efektif berarti? Efektif. Jadi Ibu yang bertanya tadi, jangan khawatir Ibu, kita Ya. ini harus mulai pintar-pintar untuk mencari bagaimana menyelenggarakan acara tanpa uang. Oke, tapi menarik insight yang disampaikan oleh Mbak Paulina ini bisa menjadi kajian. Bu Eki mungkin tinggal ketemu sama bosnya kalau Anda di divisi HR ya lebih gampang bisa dengan cara seperti ini ya. Yeah. Coba belajar nodong dong Bu Eki. Enggak, ini bercandanya kayak begitu, tapi kan bisa diakali lah ya. Bisa diakali. Semua itu bisa tergantung dari kreativitas. Tapi terima kasih sudah bergabung. Bu Novi mau menambahkan untuk Bu Eki? Untuk Bu Eki itu tadi, jadi nanti jangan bicara gini lagi ya Bu Eki ya. Lo kan punya sister company yang kaya nanti gitu. Oh iya. Nanti nggak selesai dan kita nggak mencoba mencari cara. Betul. Kalau misalnya kita ada dalam situasi yang seperti itu gitu. Persoalannya menurut saya bagaimana kalau kemudian
business ownernya sendiri yang mungkin harus dibuka wawasannya ya. Betul. Ya, itu kuncinya di sana. Itu di situ ya. Betul. Kalau Bu Eki ada di HR, kalau merasa bahwa owner Anda belum sampai ke situ ya dibuka pelan-pelan wawasannya gitu ya. Betul, dan kalau kita membuka wawasan ke owner itu kan nggak bisa sekedar kita ngomong, Pak itu di tempat lain gitu ya. Atau misalnya, Pak ini kok di sini ada begini laporan dari sini, nggak bisa seperti itu. Tetapi itu tadi ada alat pakai surveinya Mas gitu. Jadi sesuatu yang kemudian terbukti dan ya itu bukan rekayasa kita, itu benar-benar apa ya suara dari bawah dan kondisi yang terjadi di lapangan kayak gitu. Ya, karena jambore yang digelar oleh Mbak Paulina dan teman-teman itu bukan tanpa dasar ya. Betul, dasarnya betul. kan tadi itu ya survei Iya. yang menyebutkan memang ada masalah. Betul. Gitu ya. Jadi mungkin Bu Eki, jadi ada teknik lah yang harus diatur ketika bicara dengan pimpinan gitu. Jadi harus ada caranya gitu ya. Kita tahu karakter pimpinan kita, terus modelnya kayak apa nih, harus berbasis data atau seperti itu kayak gitu, atau pakai influencer yang lain, orang lain yang kemudian dia bisa mempengaruhi pimpinan. Jadi kita lebih PDKT-nya lebih gampang gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba Bu Eki bilang aku gak iso, bisa ngajari ya? Lu ya bisa, telepon aja iya. ke saya. Teleponnya berapa teleponnya? Ke 0811 340 5557. Loh, gitu loh. Pinter ngumpan-ngumpan ini Mas Mantap, Adi. bilangin kok gak percaya. Kemudian ada Bu Lisa, untuk Bu Paulina. Bagaimana proses yang diterapkan pada tim marketing sampai IJTS banyak menolak orderan? Wah, Minta limpahan order. ya, apakah benar Ya. apapun usahanya marketing tetap tonggak utama kehidupan bagi perusahaan? Betul Pak. Karena marketing itu kalau kita bicara tentang organisasi, marketing itu adalah backbone. Ya, Backbone atau money maker. money maker ya. Money maker. Jadi bersama dengan produksi. Bukan troublemaker ya? Ya itu wajar. Kalau nggak dikontrol dengan baik bisa jadi troublemaker ya. Mengikuti satu keniscayaan. Artinya perlu kontrol. Ya, oke. Money maker. Money maker. Jadi kalau kita bicara tentang komposisi orang-orang yang ada di dalam organisasi itu minimum orang-orang di backbone ini minimum 60%. Justru seperti saya ini yang orang support itu paling banyak 20%. Apa ini jumlahnya? Jumlahnya secara oke. manusia. Komposisinya. Mbak. Komposisinya. orang. Oh, oke. Betul. Nah, kemudian kembali lagi ke pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana supaya kita nolak-nolak order. Nah, kalau jujur saja Bu, tentang marketing kami ini, mohon maaf memang sudah given customernya. Karena kita memang kerjasama dengan salah satu company yang ada di Indoprima, dan memang 90% dari produksi kami itu dibeli sama dia. Nah, kemudian karena kami ini ya pastinya kita akan terikut dengan performance dari customer kami itu. Betul. Begitu customer kami ini memproduksi barang yang excellent, pasti kan kompetitornya juga pingin gitu. Dan kompetitornya nanya, kamu beli di mana? Gitu. Jatin Taman Sale gitu Ya, ya. akhirnya mereka kan belum deket-deket Pak, boleh nggak gitu. Tapi kan ya kami ya mesti kula nuwun dulu, boleh ndak dijual ke kompetitornya. Dan jawabannya selama ini ndak boleh. Oh, nggak boleh. Oke. Oh, masih nggak boleh ya? Nggak boleh Pak. Jadi sekarang ini majority yang membeli barang kami itu adalah dari Indonesia, yaitu satu company yang memproduksi spring. Kemudian yang setengah lainnya lagi itu dibeli oleh Jepang Pak, Mitsubishi ya? Mitsubishi Steel sendiri. Dan itu mereka langsung salurkan ke customer-customernya di luar. Begitu. Oke, begitu. Ada juga BUMN, ini yang kami tanganin sendiri di sini, tapi memang tidak banyak. Kalau BUMN ada 2 atau 3 kalau tidak salah. Oke. Sebentar, saya cek dulu. Ya. Ada pertanyaan lain nggak? Tapi Bu Novi kalau mau menambahkan untuk pertanyaan soal ini? Oh, gimana Menolak orderan, gimana caranya? Menolak order. Jadi pastikan tim marketing Ibu itu juga sudah terkoneksi dengan tuntutan zaman sekarang, di mana mungkin pemasarannya saya nggak tahu industrinya apa tadi ya. Tapi kalau misalnya seperti Jatim Taman Steel, karena industrinya juga industri baja khusus untuk otomotif, ini tadilah kebijakan yang mengatur, jadi regulasi-regulasi itu kayaknya banyak terikat ke sana gitu kan. Bukan retail kayak gitu. Nah ini Bu Lisa ya? Bu Lisa. Bu Lisa, saya nggak ngerti ini industrinya apa. Sebentar, ini ada juga Bu Erna. Kita
karena pertanyaan harus bergeser ke marketing ya. Padahal kita bicara human employee experience, tapi nggak apa-apa lah. Bu Erna mengatakan tim marketing adalah divisi yang sangat penting. Apa yang harus dilakukan pada tim marketing ketika sebuah perusahaan dalam kondisi genting? Apakah tim marketing bisa dibilang divisi yang paling bertanggung jawab? Nah, silakan dirangkum jawabannya. Yo, ini ada yang mulai ini Kak terima ya gitu ya. Ya sekarang gini, saya nggak lepas dari industri yang mungkin memang sangat erat kaitannya dengan regulasi seperti ini yang sudah tadi captive lah kayak gitu ya, captive market seperti itu. Nah kalau yang ini industrinya yang saat sekarang yang mungkin ini dari beberapa saat lalu masih menjadi kayak wacana digital marketing itu kan banyak orang masih menjadikan itu wacana, masih sesuatu yang diawang-awang. Kalau menurut saya ini sekarang yang bisnis saat sekarang ini mau nggak mau. Jadi kalau tim Bapak Ibu sekalian di perusahaan ini masih konvensional, masih yang door to door, kirim surat, kirim proposal seperti itu. Nah ini harus mulai memikirkan untuk melakukan digital marketing. Ini menurut saya sebuah keniscayaan baru yang itu tadi tim marketingnya nggak boleh hanya orang yang pintar ngoceh gitu ya. Jadi keterampilannya harus di upskill supaya kemudian mereka juga paham tentang bagaimana mereka harus melakukan digital marketing. Nah tentunya orang marketing ini menjadi sumber informasi tentang produk, tentang ciri khas customer, target market dan sebagainya yang kemudian dikolaborasikan dengan orang yang memang spesialis di sini. Betul sekali. Orang yang ngerti IT sehingga kemudian ini bisa dikombin, bisa jadi sebuah program yang nanti nggak tahu kampanyenya itu cocoknya pakai apa. Karena tidak semua bisnis itu misalnya sebanyak orang pakai TikTok, katanya sekarang penjualan naik. Nah, ini sebenarnya ini ada industri tertentu yang cocok pakai TikTok, ada industri yang cocok pakai IG, Instagram, ada yang cocok pakai Facebook, atau ada juga yang cocoknya itu pakai web gitu. Nah ini sekedar informasi dari di MSI itu kita cocoknya pakai web, Mas Adi. Pakai web ya. Gitu. Jadi tidak menafikan bahwa ini solusi SDM ini manfaatnya banyak tentunya gitu. Tetapi itu tadi banyak yang jasa-jasa tanya ke kita itu sebenarnya mereka dari web. Gitu. Dari web. Dari web dan itu tadi itu ada tim itu marketing yang mantuk-mantuk itu. Itu kemarin pokoknya saya drill, saya carikan mentor supaya kemudian karena sudah setahun yang lalu kita coba nggak berhasil. Nah kita akhirnya mantap bahwa kita harus pakai web. Punya kita ini produknya jasanya ini sesuainya pakai web. Nah bagaimana melakukannya seperti itu? Apa alamat webnya? Pakai web itu tetap maksudnya orang itu browsing di internet mencari jasa apa gitu, jasa pelatihan, jasa tes psikologi, jasa konsultan itu SDM. lebih pilihannya lebih ke ini. Ke situ. Nah, nanti masuknya ke tempat kini. Nah, bagaimana supaya kemudian orang yang ngetik itu tadi nyantolnya di MSI lah itu ada caranya itu ya, tadi. Digital marketing kalau itu. Gitu. Ya. Oke, Mbak Paulina mau menambahkan? Bahkan ada beberapa yang begini. Ada beberapa yang saya tahu karena dari subsidiari lain di Indoprima itu juga menggunakan digital marketing, Pak. Jadi walaupun itu memang mereka sudah punya tim marketing, tapi mereka juga akhirnya menjangkau, terutama itu ke aftermarket. Itu menggunakan aplikasi. Pakai aplikasi ya? Pakai aplikasi Android. Sehingga nanti itu toko-toko itu bisa langsung pesan, bahkan end user juga bisa langsung pesan. End user juga bisa, oke. Jadi tetap terkoneksi gitu kan? Iya betul. Oke, kita balik ke laptop kita soal human experience atau employee experience, meskipun waktu kita memang tidak banyak lagi. Jadi saya ambil sebagai closing statement saja dari Mbak Paulina dan juga Bu Novi. Kalau perusahaan kemudian terinspirasi dari perbincangan kita hari ini dan ingin mereka bukan cuma kalau tadi kan penjelasan Mbak Paulina kan mulai personalia, HR, kemudian human capital sampai sekarang human experience. Nah, kalau ada yang ingin mulai dengan inspirasi tadi ada jamboree segala macam untuk membuat engagement makin kuat, apa yang harus diperhatikan Mbak Paulina ketika perusahaan ingin menerapkan human experience? Yang pasti yang pertama adalah values. Values harus sama-sama cocok. Kemudian yang kedua adalah empati. Itu aja, Pak. Values dan empati. Yang harus diperhatikan. Dan motornya harus tetap teman-teman yang ada di HR atau human capital ya. Kita harus bisa menggerakkan semua. Karena human capital ini kelak nantinya itu kita menjadi internal consultant saja, Pak. Karena yang
menggerakkan semuanya. Maka itu sampai bisa dikatakan sebagai human experience itu adalah all human in the company. Gitu. Jadi jujur tadi ibu-ibu yang ada di marketing tadi itu sebenarnya bisa menjadi motor penggerak atau change agent yang bagus untuk mengubah perusahaannya menjadi lebih nyaman dan lebih menyenangkan untuk orang-orang bekerja. Gitu ya? Iya, oke. Silakan disimpulkan, itu hanya cara untuk Mbak Paulina ngeles bahwa bidangnya dia paling penting lah ya. Untuk bisa menggerakkan itu. Cuman kan bahasanya diplomatis, ya ini harus melibatkan. Ini cocok jadi Menteri BUMN. Kan visip, Pak. Oh gitu ya. Sama-sama. Iya. Oke, Bu Novi sekarang, Bu Novi. Oke, jadi ini tadi kalau saya menyoroti yang sekarang mungkin ada perusahaan yang tadi itu di dalam perusahaan komposisinya ini masih berbagai macam generasi. Cara tadi itu menarik apa sih employee experience? Kalau employee experience ini sebenarnya tujuannya sama menciptakan lingkungan kerja yang produktif, orang jadi bersemangat, yang seperti engagement-nya lebih baik seperti itu. Nah, yang sulit itu kan beda-beda ini persepsinya masing-masing orang karena experience masing-masing generasi itu kan beda, pengalaman mereka berbeda gitu kan. Persepsinya beda. Nah itu tadi sebenarnya kita bisa dengan cara itu kalau di ilmu sosial dulu saya belajar frame of reference gitu ya. Oke. Kerangka referensinya kan beda-beda. Betul. Gitu. Bukan cuma psikologi doang. Iya. Silakan lanjut Bu Novi. Tapi kan mau menyimpulkan Mas Aldi ya sudah keluar. Gak berani sama junjungan saya, ini junjungan saya loh. Oke, jadi menariknya itu adalah dari tadi itu kesamaan values yang ada di perusahaan gitu ya. Jadi core values-nya itu sebenarnya apa? Jadi mau orang lama, orang baru gitu ya. Nah, ini teman-teman HR itu harus pinter-pinter narik itunya gitu. Karena dari situlah kemudian kita bisa dengan kita punya framework kan pengelolaan HR yang benar itu harus seperti apa kayak tadi misalnya harus diimplementasikan full scale gitu maksudnya dalam semua skala harus jalan gitu. Nah itu tadi ketika itu mau diimplementasikan kita sudah punya frameworknya dan kita harus mau identifikasi itu tadi. Ketika kemudian kita nemu core values-nya yang bisa diaplikasikan atau bisa diterima oleh semua kalangan, maka sebenarnya itu tadi HR akan lebih mudah untuk meng-create program-program yang sesuai gitu kan. Antara ini yang muncul jambore dan sebagainya tadi. Ya. Oke. Baik. Mbak Paulina Pradani, Human Capital Manager Jatim Taman Steel, terima kasih banyak sudah berkenan hadir pagi hari ini. 2 hal tadi apa? Mental dan values dan empati. Values dan empati itu peninggalan dari Mbak Paulina untuk talkshow kita, bukan mau kemana-mana, bukan. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Paulina dan Mbak Tara juga yang meskipun nggak kelihatan di kamera. Sukses untuk Jatim Taman Steel ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus Mbak Paulina. Oke, Mbak Novi, Bu Novi apa kegiatan MSI? Yang kita kerjasama dengan Mercury itu ada webinar tentang training millennials and Gen Z. Jadi tips and strategisnya seperti apa. Itu nanti tanggal 3 Maret Mas, jam 3 sore sampai 4:30. Jumat ya. Betul. Terus kemudian ini webinarnya free. Jadi monggo bisa kalau ketinggalan informasi bisa kontak ke 0811 345 557 atau juga ke Radio Mercury. Gitu. Lalu yang terdekat pelatihan MSDM yang BNSP itu jalan di 11 Maret, lalu yang Humas jalan di 18 Maret, sama yang sekretaris itu di 25 Maret. Ini yang pelatihan BNSP. Oke, baik. Sukses juga untuk MSI ya. Terima kasih Mas Adi. Tahun kelam untuk perjalanan MSI ya, berkibar terus harus ya. Semangat Mas. Luar biasa juga Jatim Taman Steel. Baik. 2 narasumber yang luar biasa sudah hadir untuk Anda. Saya Aldi juga harus segera pamit dari Solusi SDM untuk janji ketemu Anda dengan topik yang berbeda di Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.